Cara merawat pohon bonsai dalam ruangan dengan benar. Bonsai adalah reproduksi bentuk pohon alami dalam ukuran miniatur. Bentuk seni ini berasal dari Jepang dan Cina. Tempat praktek ini telah dilakukan selama berabad-abad. Bonsai ditanam dalam pot dan sepenuhnya bergantung pada Anda untuk perawatannya. Dengan perawatan yang tepat, bonsai Anda akan tetap sehat, indah, dan berukuran mini selama bertahun-tahun yang akan datang. Karena bonsai Anda adalah pohon mini yang hidup, keindahannya akan bertambah seiring bertambahnya usia. Petunjuk di bawah ini yang dapat kami bagikan hanyalah dasar-dasarnya. Oleh karena itu, kami menyarankan Anda untuk membeli salah satu dari banyak buku bagus yang tersedia. Untuk para pencinta pohon bonsai, informasi kali ini kami bagikan khusus untuk cara merawat bonsai dan cara penempatannya dengan benar agar bonsai kesayangan Anda tetap kondisi sehat dan indah. Yang pertama, penempatan musim semi, panas dan gugur. Saat suhu malam hari tidak turun di bawah 40 derajat, bonsai Anda sebaiknya ditempatkan di luar ruangan seperti di teras, balkon, beranda, atau di taman. Setelah berada di luar, bonsai Anda harus diposisikan di tempat yang akan menerima cukup sinar matahari, karena sinar matahari pagi dan naungan sore hari adalah yang terbaik untuk tanaman bonsai Anda. Bonsai dapat dilihat dengan lebih baik ketika ditempatkan sekitar 3 hingga 4 kaki setinggi mata seperti di atas meja, dinding, atau bangku. Yang berikut penempatan di musim dingin. Setelah suhu terendah malam hari mulai mendekati 40 derajat Celcius, saatnya untuk membawa bonsai dalam ruangan Anda. Bawalah ke dalam ruangan Anda agar lebih terawat dan terhindar dari berbagai macam serangan hama. Lokasi ideal dalam ruangan adalah di ambang jendela yang menghadap ke selatan. Paparan timur atau barat adalah pilihan terbaik kedua. Paparan utara juga bisa digunakan, tetapi akan memerlukan penggunaan lampu tumbuh untuk memberikan cahaya yang cukup agar bonsai Anda tetap sehat. 4 hingga 6 jam sinar matahari per hari sudah cukup untuk tanaman bonsai. Jika Anda dapat memberikan lebih banyak, itu akan jauh lebih baik. Yang berikut, perawatan berikut adalah penyiraman. Penyiraman bonsai dapat dilakukan dan dibolehkan. Siramlah saat tanah tampak kering. Jangan pernah membiarkan tanah benar-benar kering, karena itu akan membuat bonsai Anda kurang subur. Jika bonsai Anda terkena sinar matahari penuh, mungkin perlu disiram sekali sehari. Jadwal ini dapat bervariasi tergantung ukuran pot, jenis tanah, dan jenis pohon bonsai yang Anda miliki. Evaluasi kebutuhan air setiap pohon dan sesuaikan jadwal penyiraman Anda untuk mengakomodasinya. Sebaiknya gunakan alat pengukur kelembapan sampai Anda mengetahui kebutuhan pohon bonsai Anda. Penyiraman harus dilakukan dengan penyiram atau selang yang dapat menyemprotkan air dengan cukup lembut agar tidak mengganggu tanah. Air harus disiram sampai mulai keluar dari lubang di bagian bawah pot Anda. Hujan yang cukup biasanya sudah cukup untuk penyiraman. Tahapan yang berikut adalah mengetahui kelembapan. Selama bulan-bulan dingin, ketika bonsai Anda berada dalam ruangan, kami sarankan untuk meletakkannya di nampan dangkal yang diisi dengan lapisan kerikil yang dicampur air. Ini memberikan kelembapan ekstra di sekitar pohon karena air menguap dan mengurangi jumlah kelembapan yang hilang akibat sistem pemanas modern. Yang berikut adalah pemupukan. Pemupukan juga diperlukan agar bonsai Anda tetap sehat dan indah. Karena bonsai Anda tumbuh di tanah yang sangat sedikit, perlu untuk menambah pasokan nutrisi tanah secara berkala. Pupuk cair serbaguna apapun akan baik-baik saja dan tersedia di sebagian besar pusat taman. Kami menyarankan agar pupuk digunakan dengan setengah dari kekuatan yang direkomendasikan. Pupuk harus diberikan setidaknya sebulan sekali, kecuali selama musim dingin. Bonsai Anda juga akan merespon dengan baik terhadap pemupukan daun dengan pupuk larut air yang diberikan setiap 2 bulan sekali sebagai semprotan. Penjelasan singkat tentang perawatan dasar ini tidak mencakup pelatihan.
Pelatihan berkaitan dengan seni bonsai dan harus dipahami secara menyeluruh sebelum dilakukan atau sebelum diserahkan kepada seorang profesional. Namun, sebagian besar pohon bonsai sejati yang Anda temukan telah melalui masa pelatihannya, sehingga hanya membutuhkan pemangkasan dan pencabutan tunas secara berkala agar tetap berukuran mini. Yang berikut adalah pemangkasan dan pencabutan. Pemasangan dan pencabutan menjaga pohon Anda tetap berukuran mini. Cabut dan pangkas pertumbuhan baru hingga titik terjauh yang aman. Jangan pernah membuang semua pertumbuhan baru. Sedikit harus dibiarkan untuk menjaga kesehatan pohon. Pohon tropis dan subtropis yang digunakan untuk bonsai akan membutuhkan pencabutan dan pemangkasan berkala sepanjang tahun. Karena setiap pohon tumbuh dengan kecepatan yang berbeda, perlu untuk mengevaluasi laju pertumbuhan setiap pohon dan menyesuaikan pemangkasan dan pencabutan untuk mengakomodasinya. Yang berikut adalah penggantian pot. Penggantian pot harus dilakukan secara berkala pada sebuah pohon bonsai ketika sistem akarnya telah memenuhi pot. Alasan penggantian pot adalah untuk menyediakan tanah agar segar bagi pohon Anda dan untuk mendorong sistem akar yang lebih padat. Pada umumnya, sebagian besar pohon gugur membutuhkan penggantian pot setiap 2 atau 3 tahun, sedangkan pohon cemara hanya perlu diganti pot setiap 4 atau 5 tahun sekali. Karena pohon tumbuh dengan kecepatan yang berbeda, jadwal ini tidak selalu berlaku. Oleh karena itu, Anda harus memeriksa sistem akar pohon Anda setiap tahun untuk menemukan apakah akarnya sudah terlalu padat di dalam pot atau tidak. Dalam kebanyakan kasus, proses pemindahan ke pot baru mudah dan aman jika dilakukan dengan benar dan pada waktu yang tepat dalam setahun. Pemindahan ke pot baru sebaiknya dilakukan pada pertengahan musim panas. Pohon beserta seluruh tanahnya harus dikeluarkan dari pot. Seperempat bagian terluar dan terbawah dari masa akar pohon harus dibuang. Ini dilakukan dengan menyapu tanah lalu memangkas akarnya. Dalam kebanyakan kasus, tidak baik memangkas lebih dari seperempat masa akar pohon. Setelah itu, pohon dapat ditempatkan kembali ke pot asalnya atau ke pot lain. Pot harus diberi penutup berupa jaring dan di atas lubang drainase. Kemudian lapisan tipis kecil kerikil diletakkan di dasar pot untuk tujuan drainase. Di atas kerikil ini diletakkan tanah segar yang baru. Letakkan lapisan tanah yang mudah mengalirkan air yang cukup untuk mengangkat pohon ke ketinggian semula di dalam pot. Setelah menempatkan pohon kembali ke dalam pot, area yang kosong akibat pemangkasan masa akar harus diisi dengan tanah segar. Tanah segar ini harus dicampurkan di sekitar dan di bawah masa akar sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan kantong udara. Setelah dipindahkan ke pot baru, bonsai Anda harus disiram secara menyeluruh. Ini dapat dilakukan dengan merendam seluruh pot dalam bak berisi air bersih. Lumut atau penutup tanah lainnya dapat digunakan untuk menutupi permukaan pot untuk membantu mencegah erosi tanah saat penyiraman. Yang berikut yang perlu diwaspadai oleh para pencinta bonsai adalah serangga dan penyakit. Karena bonsai Anda adalah pohon mini, ia dapat dirawat dari serangga dan penyakit sama seperti pohon lainnya. Jika Anda menemukan serangga atau penyakit, segeralah dilakukan dengan pengobatan yang disediakan pada taman atau toko yang menjual berbagai produk untuk merawat tanaman bonsai. Kunjungi situs web di mana yang tersedia untuk dapat memperoleh produk yang diperlukan untuk mengatasi masalah di pohon kesayangan Anda. Itulah informasi berkaitan dengan pencinta bonsai kepada semua sahabat yang mungkin banyak menyukai bonsai. Inilah sebuah tips singkat untuk merawat pohon bonsai Anda. Saksikan terus channel Berkas Jurnalis, kami akan senantiasa hadir dengan berbagai informasi dan selain pemberitaan yang dapat kami bagikan dari daerah secara nasional, juga berbagai informasi pemberitaan dari dunia. Kami juga memberikan banyak motivasi, informasi motivasi juga berkaitan dengan edukasi, pertanian, peternakan, dan seperti saat ini adalah tentang tips merawat bonsai.
Saksikan terus channel Berkas Jurnalis dan berikan dukungan terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan channel ini ke depannya lebih baik. Salam hormat untukmu semua.